Halo teman-teman sekalian, salam kenal. Perkenalkan nama aku Rosa. Aku mahasiswi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Angkatan 21 yang kebetulan banget baru lulus tahun ini. Dan aku mau sedikit sharing nih terkait metodologi penelitian. Eh, Harapannya supaya teman-teman bisa lebih memahami mata kuliah ini dan bisa menyusun skripsi dengan lebih terstruktur dan lebih lancar juga. Oke, yang sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu paham dulu apa sih metodologi penelitian itu, konsep dasarnya seperti apa. Kalau kita breakdown secara definisi, metodologi itu kan cara, sedangkan penelitian itu adalah proses untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Jadi kalau kita gabungkan, metodologi penelitian itu ya cara yang kita lakukan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap sebuah masalah berdasarkan data dan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu termasuk salah satu karakteristik penelitian ya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, kalian harus punya tujuan yang jelas nih. Kalian mau ngapain sih sebetulnya penelitian itu? Kemudian dapat diuji. Metode yang kalian pakai itu bisa diverifikasi oleh orang lain. Harus teliti juga, harus akurat dan berbasis data, punya bukti. Jadi bukan asumsi aja ataupun opini pribadi. Kalian harus objektif dan juga jujur. Kemudian terkait jenis penelitian, dalam riset manajemen bisnis, itu ada beberapa macam. Yang pertama berdasarkan tujuan atau penerapannya. Itu apply research. Jadi fokus penelitiannya itu memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah praktis yang sedang terjadi di dunia nyata. Ada juga penelitian yang sifatnya itu basic atau fokusnya menambah teori atau melakukan penelitian baru. Kemudian berdasarkan sifat, itu yang pertama ada eksploratif, jadi kalian mencari tahu hal baru, ada juga deskriptif, itu menggambarkan sebuah kondisi, ada juga eksplanatorik atau verifikatif, jadi menguji hubungan antar variabel, atau pengembangan, ini membuat model baru. Nah, berdasarkan metode, jenis penelitian itu ada penelitian kualitatif yang fokusnya itu makna dan pendalaman, dan ada juga kuantitatif, dia pakai data angka untuk menguji hipotesis. Untuk tingkat S1, skripsi, itu biasanya melakukan penelitian eksplanatoris atau verifikatif, jadi menguji hubungan antar variabel. Dan ini tuh pakai kuantitatif regresi. Jadi kalau kalian cari nih di Oplib skripsi-skripsi dari cutting, biasanya kan ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y1. Dan seperti itu. Nah, itu termasuk jenis penelitian eksplanatorik atau verifikatif dan pakai metode kuantitatif regresi. Setelah kita tahu tentang dasar itu penelitian, kita lebih kenalan terhadap strukturnya. Sebetulnya untuk struktur skripsi ini, kalian bisa lihat acuan atau pedoman dari fakultas, karena ini sebetulnya lebih berkaitan dengan template atau format yang harus kalian ikuti. Basicnya sih ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal itu harus mencakup cover, halaman pengesahan, pernyataan, pernyataan keaslian, kata pengantar, dan juga abstrak. Di sini biasanya ada juga kata terima kasih atau motivasi, tapi itu opsional. Ada juga daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, untuk bagian isi ini ada 5 bagian yang paling penting. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, apa yang kalian pakai, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Untuk bagian akhir itu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Ini bisa dilihat lebih lanjut di pedoman fakultas. Biasanya kalian bisa cari di Google atau
bisa ditanyakan ke dosen metodologi penelitian kalian masing-masing, karena biasanya dosen metode itu suka share pedoman fakultas, karena ini memang berkaitan dengan format yang harus kalian ikuti. Bagian yang kedua ini terkait penentuan topik dan judul penelitian. Topik penelitian itu singkatnya adalah area besar yang akan kalian kaji. Contoh, kalau dari penelitian aku ngambil penelitian dengan topik financial technology. Kenapa aku pilih topik tentang financial technology? Ini sebetulnya berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi. Waktu itu aku sering melihat berita atau update kondisi gitu ya. Financial technology itu lagi tren banget, misalkan adopsi big data di bidang sistem keuangan, ada juga munculnya blockchain di sistem keuangan, jadi hadirnya cryptocurrency, stablecoin, central bank digital currency. Jadi aku ngerasa kalau topik financial technology itu masih bisa banyak dibedah nih, dan itu sebetulnya mempermudah kalian untuk memetakan riset gap yang mau kalian selesaikan. Aku, pilih bidang financial technology dengan fokus di BDC. Kenapa aku pilih topik ini? Pertama, relevan dengan perkembangan teknologi finansial global. Kedua, ada urgensi akademis dan praktis. Jadi, bank sentral itu lagi menyiapkan desain digital rupiah. Dan yang ketiga, data dan literaturnya cukup banyak. Aku cari itu ada banyak white paper dari lembaga keuangan dan juga jurnal-jurnal internasional yang ngebahas tentang CBDC ini. Jadi kalau kalian mau menentukan topik, pertama kalian harus pilih topik yang relevan dengan bidang studi kalian, sesuai dengan peminatan. Kalau bidang finance, ya disesuaikan dengan body of knowledge-nya finance. Kalau kalian dari peminatan strategi atau marketing, kalian sesuaikan juga dengan body of knowledge peminatan kalian. Dan yang kedua, ini yang paling penting menurut aku, yaitu perhatikan ketersediaan data. Datanya itu pastikan kalian bisa akses. Jadi jangan tergiur, kalau kalian memang merasa kalian ada topik yang oke banget nih untuk diteliti, tapi data kalian terbatas atau sedikit. Nah, itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena menyusun skripsi ini kan terbatas waktunya. Takutnya kalau kalian terkendala dalam bidang data, kalian akan kesusahan untuk melakukan hasil dan pembahasannya juga gitu. Dan yang ketiga, kalian pastikan kalau topik kalian itu punya celah penelitian. Jadi kalian bisa memetakan riset gap. Karena kenapa riset gap ini penting? Karena penelitian tadi kalau kita definisikan metode penelitian, penelitian itu kan proses mencari solusi terhadap sebuah masalah. Kalau nggak ada masalah, kenapa kalian teliti? Itu biasanya yang sering dipertanyakan pas sidang. Jadi usahakan untuk kalian bisa memetakan riset gap ataupun masalah ataupun fenomena yang kalian bahas. Nah, fenomena dan objek penelitian ini berkaitan dengan topik. Kalau fenomena itu kan, kalau topik tadi itu kan area besarnya. Nah, fenomena ini kenyataan yang bisa kalian amati, tapi masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Contoh kalau di bidang aku, eh, ada topik fintech, financial technology. Fenomenanya, teknologi finansial itu berkembang pesat sekarang. Ada banyak nih negara yang meluncurkan CBDC kalau kita lihat secara aktual. Kemudian Indonesia sendiri juga lagi merancang digital rupiah, kita juga lagi berpartisipasi di proyek mata uang digital itu. Tapi ada masalahnya nih, setelah dibandingkan dari satu jurnal ke jurnal yang lain dan juga dibandingkan dari white paper yang ada, masih belum ada penelitian yang ngebahas gimana sih desain teknis dari CBDC ini bisa mempengaruhi kebijakan moneter. Nah, setelah ketemu gejalanya atau ketemu masalahnya, jangan langsung diambil sebagai penelitian. Kalian harus pastikan dulu bukti pendukungnya ada atau enggak. Ada nggak sih penelitian-penelitian yang lain yang mungkin mirip nih membahas topik ini, membahas eh, penelitian ini. Kalian juga harus identifikasi penyebabnya. Kira-kira kenapa ya? Baru kalian hubungkan dengan jurnal-jurnal yang ada. Jadi kalian lengkap gitu.
Ini pertanyaan panduan atau step by step supaya kalian bisa memilih dari topik besar ke fenomena, baru nanti ke judul. Yang pertama, apa masalah yang sedang terjadi, mengapa masalah itu muncul, penting nggak sih masalah ini buat diteliti, dan apa sih manfaatnya kalau masalah ini bisa dijawab. Jadi pertamanya pastikan dulu fenomenanya itu bisa diteliti dengan data yang tersedia. Entah itu kalian akan atau entah kalian akan mendapatkan datanya berdasarkan primer, yaitu kalian mendapatkan datanya langsung, atau kalian melalui sekunder, jadi melalui data pihak ketiga. Dan part yang ketiga adalah menentukan judul. Judul itu paling pentingnya harus bisa mencakup apa yang kalian teliti, di mana kalian teliti, dan bagaimana konteksnya. Contoh, ada kalau kalian bikin penelitian penggunaan e-money di Indonesia, ini masih terlalu luas karena kalian melakukan penelitian penggunaan e-money itu bagian apanya? Kan e-money ini bisa ditelaah dari sisi legalitas, bisa ditelaah dari sisi adopsi teknologinya, atau bisa ditelaah dari sisi manfaatnya, bisa juga ditelaah dari sisi keuangannya. Apa yang kalian teliti gitu? Ini kan masih terlalu luas, jadi kalian spesifikin lagi. Kalau kalian memang membahas tentang kuantitatif regresi, berarti kalian jelaskan pengaruh persepsi kemudahan, ini variabel X pertama, terhadap minat penggunaan e-money di kalangan mahasiswa Jakarta. Ini objeknya di mana, dan juga ada variabel Y1. Jadi jelas variabel yang kalian pakai itu apa, objeknya itu di mana, dan konteksnya itu apa. Ini yang paling, ini yang tadi sempat aku mention, yaitu research gap. Jadi research gap itu simpelnya adalah celah dalam penelitian yang mau kalian selesaikan. Nah, untuk mencari research gap ini sebetulnya kalian harus punya satu jurnal acuan yang memang kalian pakai nih untuk panduan utama kalian melakukan sebuah penelitian. Eh, Notes juga kalau dalam memilih jurnal acuan itu diusahakan jurnal nasional Sinta satu atau dua, ataupun jurnal terindeks Scopus itu boleh kalau bisa ya. Nanti dari jurnal acuan kalian itu dispesifikkan lagi apa sih yang mau kalian kembangkan dari penelitian yang udah ada ini. Bagian yang ketiga kita bahas terkait studi literatur dan jurnal acuan. Nah, untuk literatur dan ketentuan referensi, sebetulnya studi literatur ini kan adalah kumpulan referensi atau jurnal atau teori yang kalian pakai untuk memperkuat dasar penelitian kalian. Karena balik lagi, kalian kan tidak boleh melakukan sebuah penelitian hanya berdasarkan opini atau asumsi. Kalian harus uh, memperkuat argumen kalian dengan teori yang udah dibuktikan. Kalau berdasarkan peraturan fakultas, ini kalian harus melakukan citasi dua buku metodologi penelitian, dua buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Ini maksudnya berkaitan dengan peminatan ya. Jadi kalau kalian bahasnya tentang finance, ya kalian harus punya dua buku yang berlandaskan teori finance. Kalau kalian penelitiannya topiknya tentang marketing, ya berarti harus berkaitan dengan marketing. Kemudian ada tiga jurnal nasional terakreditasi Sinta, ada juga 5 jurnal internasional bereputasi, entah itu Scopus atau Proceeding Scopus. Wajib 5 tahun terakhir ya, kecuali teori dasar yang emang klasik atau udah lama. Dan ini ketentuan wajib citasi karya dosen value minimal 3. Ini nanti dipakai untuk kalau kalian, sebagai salah satu syarat sidang, jadi kalau bisa kalian persiapkan dari awal. Nah, ini untuk sumber jurnal dan aksesnya. Sebetulnya kalau di Telkom itu kita menyediakan database untuk mengakses jurnal. Namanya adalah MyLove. Ini kalian bisa akses melalui Oplip. Jadi kalian buka Oplip. Ini kalau tampilannya di MyLove. Jadi untuk mengakses MyLove ini sebetulnya kalian bisa buka dari Oplip.
Nanti kalian login pakai akun SSO. Semisal akun kalian belum terdaftar, kalian bisa chat ke admin Optiknya untuk minta diaktifkan gitu. Setelah kalian login dengan akun Telkom, kalian bisa lihat di sini kita udah berlangganan database jurnal banyak, ada yang Scopus. Ini yang paling sering aku pakai itu Scopus dan Taylor and Francis eBooks. Ada database lainnya. Di sini ada all resources yang bisa kalian pakai. Ada beberapa jurnal yang bisa kalian akses, ada juga yang enggak. Itu sebetulnya tergantung subscription-nya. Tapi untuk mencari jurnal, mainly aku sarankan dari My Love ini karena udah lengkap. Atau akses lain kalau kalian mau cari yang selain dari My Love ini, kalian bisa pakai Google Scholar. Selain Google Scholar dan My Love, kalian juga bisa pakai AI yang namanya SciSpace. Sebetulnya SciSpace ini adalah em, salah satu tools yang kalian bisa pakai untuk mencari jurnal. Di sini sebetulnya lebih meringkas proses kalian aja karena dia membandingkan jurnal satu dengan jurnal yang lain berdasarkan topik yang kalian cari. Misalkan di sini aku pakai Central Bank Digital Currency. Kalian bisa search paper apa aja yang berkaitan dengan si CBDC ini. Di sini udah kelihatan hasilnya, ada judul, abstraknya apa, dan link file PDF yang bisa kalian akses. Jadi sebetulnya dia akan akan membantu menemukan paper-paper apa sih yang berkaitan dengan kata kunci yang kalian sebutkan. Di sini karena aku in general searching Central Bank Digital Currency, jadi dia langsung generate semua paper yang berkaitan dengan CBDC itu sendiri. Selanjutnya terkait teknik citasi. Jadi citasi itu kan adalah hal yang penting ya, karena kalian harus memberi kredit ke sumber yang kalian pakai. Ini catatan. Jadi kalau kalian menulis skripsi, biasanya kan kalian ada pakai bikin nih satu paragraf, isinya pasti 3 kalimat kan. Kalimat pertama kalian kasih citasi, kalimat kedua kalian pakai citasi. Biasanya tuh akan ada catatan gitu dari dosen pembimbing ini, kamu mengutip dari mana, ini kamu melakukan citasi dari siapa gitu. Jadi citasi ini adalah hal yang penting karena kalian harus kasih kredit ke fakta atau teori yang kalian refer gitu. Ada dua jenis nih biasanya yang dipakai in-text citation. Contoh, ini beda beda tipe penempatan aja sih sebetulnya. Contoh yang pertama, Central Bank Digital Currency adalah salah satu inovasi yang muncul di industri 4.0. Rosa, kurung buka, Rosa, nama penulis, dan tahun diterbitkannya si artikel tersebut. Biasanya, kalian pakai uh, bentuk ini kalau kalian mencitasinya itu di belakang. Tapi kalau kalian mencitasinya di depan, kayak menurut Rosa tahun 2025, nah Rosanya itu nggak perlu dikasih kurung buka di awal. Yang dikasih kurung buka itu cuma tahunnya aja. Dan yang kedua, kalau kalian mencitasi di bagian isi, di bagian daftar pustakanya itu juga harus muncul. Nah, aku sarankan kalian itu untuk pakai Mendeley. Jadi kalau kalian mencitasi di bagian isi, di bagian daftar pustakanya itu juga akan pasti terisi juga gitu. Karena kalau kalian satu-satu, takutnya di bagian teks ada citasi dari Rosa nih. Tapi pas dilihat di daftar pustaka, kok nggak ada ya yang namanya Rosa? Nah, biasanya kalau kalian suka manual gitu, suka kelewat. Dan kalau kalian kelewat, biasanya kan ada beberapa dosen yang suka ngecek gitu. Ya, untuk meminimalisir kalian keliru, pakai Mendeley aja. Untuk gaya citasi itu juga harus konsisten. Ada banyak gaya citasi sebetulnya bisa apa style, IEEE, ataupun Harvard. Cuman yang menurut pedoman fakultas yang kita pakai adalah apa style. Kalau apa style itu kalian menyebutkan di daftar pustakanya nama penulis siapa, tahun terbit
artikel tersebut, judul artikel tersebut, kemudian kalau ada keterangan edisinya, dan juga doi atau identifikatornya itu perlu disebutkan juga. Kalau kalian pakai Mendeley ini sebetulnya udah otomatis kok. Kalian hanya perlu input keterangan jurnalnya aja apa, nanti dia bakal langsung generate gitu. Oke, bagian keempat itu terkait perumusan hipotesis dan kerangka penelitian. Untuk bagian ini itu spesifik ke penelitian kuantitatif eh, regresi ya. Karena kalau kalian penelitiannya kualitatif, kayak aku nih misalkan penelitianku tuh sebetulnya kualitatif walaupun aku dari peminatan finance. Aku nggak melakukan, aku nggak merumuskan hipotesis gitu, karena memang penelitian aku itu bukan eksplanatoris atau verifikatif. Penelitian aku tuh deskriptif. Nah, ini pentingnya kalian untuk memahami sebetulnya penelitian kalian itu termasuk bidang apa. Kalau kalian menelitinya itu terkait pengaruh, itu udah pasti verifikatif. Dan kalian harus merumuskan hipotesis kalau kalian melakukan pengujian. Tapi kalau kalian deskriptif, itu belum tentu kalian punya hipotesis gitu. Bagian selanjutnya itu tentang variabel penelitian dan uji statistik. Jadi ini kan fokusnya ke kuantitatif regresi ya. Kalau kalian menguji pengaruh, pasti kalian harus punya variabel dong. Variabelnya itu ada dua tipe. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu independen, dia bebas, alias variabel yang memberikan pengaruh. Variabel yang mendapat pengaruh itu adalah variabel terikat atau variabel dependen, variabel Y. Untuk penelitian tingkat S1, S1 ya, kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif regresi, itu harus regresi berganda. Jadi variabel X-nya itu harus dua. Kecuali kalau kalian anak D3, itu penelitiannya boleh regresi sederhana. Jadi X-nya itu hanya satu nggak apa-apa. Variabel X-nya cuma satu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian S1, kalian harus regresi berganda. Nah, di sini ada variabel lain nih, seperti X dan Y. Itu ada variabel moderator. Variabel moderator itu bisa dibilang variabel yang bisa memperkuat atau melemahkan pengaruh dari variabel X ke variabel Y. Sedangkan mediator itu perantara variabel X ke variabel Y. Sedangkan variabel kontrol itu bisa dibilang variabel yang bisa mengacaukan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian berkaitan dengan uji statistik, ini pasti melekat ya kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif regresi ini pasti ada. Uji statistik itu ada dua, ada t-test. Yang pertama, kalian menguji parsial variabel X, T, Y. Jadi kan tadi aku bilang kalau regresi itu ada dua, regresi berganda dan regresi sederhana. Kalau regresi berganda, itu kan variabelnya ada dua, variabel X-nya ada dua. Nah, t-test itu juga digunakan kalau kalian mau menguji pengaruh variabel X1 terhadap Y, pengaruh variabel X2 terhadap Y. Jadi t-test itu satu-satu variabelnya. Kemudian ada f-test. Ini untuk menguji keseluruhan variabel X terhadap Y. Jadi pertanyaannya nanti, apakah terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y? Jadi kita mengukur dua variabel ini tuh secara bersamaan berpengaruh atau enggak sih ke variabel Y. Tuh. Dan ini nggak dua-duanya harus dipakai ya. Kalian bisa aja melakukan penelitian itu t-test semua, atau kalian t-test dan f-test, atau kalian f-test doang. Kemudian sisanya deskriptif, pertanyaan deskriptif itu bisa. Tergantung gimana kalian memetakan research gap dan juga fenomenanya bagaimana. Oke, selanjutnya untuk kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini bisa dibilang bagaimana kalian menggambarkan penelitian kalian itu dilakukan. Tapi ini berbeda ya dengan tahapan penelitian yang
nanti ada di bab 3. Kerangka pemikiran ini letaknya di bab 2. Eh, jadi bisa dibilang framework harus traceable ke literatur. Ketika kalian menyusun kerangka pemikiran ini, kalian harus mendasarkan berdasarkan teori atau empiris yang ada. Itu yang buat jadi dasar pengembangan hipotesis kalian, bagaimana menjelaskan hubungan antar variabel. Nanti akan ada kita bedah penelitian, eh, yang jelas kalau kalian menyusun kerangka pemikiran, itu bisa kalian mereplikasi. Kalau penelitian kalian tuh cuma replikasi, maksudnya replikasi model, penelitiannya udah ada sebelumnya. Kalian mereplikasi aja, jadi kalian tidak mengubah banyak. Biasanya kalau kalian replikasi itu kalian hanya mengganti objeknya aja. Nah ini kalian nggak perlu mengubah jauh-jauh kerangka pemikirannya. Cukup ikuti jurnal acuan kalian aja, kerangka pemikirannya bagaimana. Kemudian kalau kalian ekstensi atau modifikasi, jadi kalian ada menambah variabel atau mengurangi atau mengganti variabel, ini kalian perlu memastikan bahwa ada 3 penelitian yang meneliti tentang itu. Jadi kalian dalam membuat kerangka penelitiannya itu harus ada teori atau landasannya. Yang selanjutnya terkait hipotesis, jenis, rumusan, dan arah. Jadi hipotesis itu bisa diartikan sebagai dugaan yang mau kalian buktikan. Nah, ada 2 macam nih hipotesis yang berpengaruh pada arahnya. Pertama itu one tail, direksional. Jadi arahnya itu jelas. Kalian memetakan, kalian tuh mau tahu ini tuh pengaruhnya positif atau negatif. Contoh, kalau semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan. Di sini kan sebetulnya kalian udah menyatakan kalau ukuran perusahaannya makin besar, ya berarti profitabilitasnya makin tinggi. Sebaliknya kalau ukuran perusahaannya makin kecil, berarti profitabilitasnya itu kecil. Nah ini one tail direksional. Jadi kalian hanya punya satu arah. Yang kedua itu two tail atau non direksional. Kalian nggak secara spesifik menyatakan ini hubungannya positif atau negatif. Kalian mencari tahu pengaruhnya bagaimana sih, perkara itu hasilnya positif atau negatif, ya itu urusan belakangan. Yang jelas yang mau kalian tahu itu adalah hubungan apa yang terdapat di antara 2 variabel ini. Itu two tail. Kalau di penelitian finance, rata-rata itu pakainya two tail. Jadi kita nggak menyatakan secara eksplisit eh, ada pengaruh X1 terhadap Y itu negatif atau positif. Itu nggak secara kita nyatakan. Itu nggak kita nyatakan secara gamblang di awal. Tapi ini beda-beda ya untuk masing-masing peminatan. Jadi bisa disesuaikan dengan metode penelitian untuk masing-masing peminatan juga. Yang kedua, pemilihan metode analisis. Nah, metode itu ada 2, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kalian itu pakai hipotesis atau kalian menguji sebuah hubungan, itu pasti kalian menguji kuantitatif regresi. Jadi kalau kalian pakai kuantitatif regresi, otomatis harus ada uji validitas dan reliabilitas. Kalian harus nguji, ini alat yang kalian pakai untuk mengambil data, bener apa enggak? Boleh apa enggak kalian pakai untuk mengambil data, konsisten atau enggak? Kemudian kalian harus melakukan uji asumsi klasik. Di sini kalian menguji model kalian itu benar apa enggak sih? Kalian juga uji data kalian itu benar apa enggak. Hasilnya nanti adalah angka statistik yang bisa kalian pakai untuk menjawab hipotesis. Apakah hipotesis kalian itu diterima atau tidak. Kemudian ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini tujuannya untuk memahami makna, pola, atau tema dari data numerik. Data numerik ini data yang kalian tarik bukan berdasarkan angka. Jadi kalian melakukan wawancara, kalian melakukan observasi, kalian melakukan systematic literature review. Nanti dari sana kalian petakan, kalian kasih label, atau kalian melakukan kategorisasi, baru nanti hasilnya adalah narasi yang bisa menjelaskan fenomena.
Untuk tools atau software yang kalian pakai untuk analisis ini bergantung pada metode yang kalian pilih dan tipe penelitian kalian. Kalau kalian pakai metode kuantitatif regresi, biasanya pakainya SPSS, Smart PLS, sama Excel. Ini untuk menguji analisis statistik. Kalau pakai kalian pakai kuantitatif regresi nih, tapi datanya tuh kalian tarik berdasarkan Google Form atau kalian ambil berdasarkan kuesioner. Nah, ini kalian butuh Google Form atau Microsoft Form. Tapi kalau kalian kualitatif, itu biasanya pakainya NVivo. Balik lagi pemilihan software ini tergantung metode yang kalian pakai, jenis data, sama analisis kalian kompleks atau enggak. Bagian selanjutnya terkait penyusunan dan penyetoran bab. Jadi, eh, kalau kita breakdown berdasarkan pedoman fakultas, kan ada 5 bab yang harus kalian penuhi. Bab pertama itu terkait pendahuluan. Satu, bab satu itu isinya ada 5, 6 sih seharusnya yang ada di sini. Pertama tuh gambaran umum objek penelitian terlebih dahulu. Gambaran umum objek penelitian tuh singkatnya kalian menjelaskan objek yang kalian pilih itu apa sih. Kemudian yang kedua kalian menjelaskan latar belakang. Di sini kalian harus menjelaskan fenomena yang kalian ambil tuh apa. Kemudian kalian bawa masalahnya itu apa sih yang kalian mau ambil berdasarkan dengan data pendukung juga. Nanti dari situ kalian petakan menjadi rumusan masalah. Setelah itu kalian buat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus menjawab rumusan masalah ya. Jadi kalau rumusan masalah kalian ada 3, tujuan penelitiannya juga harus ada 3. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian. Ini ada 2 tipe, ada manfaat teoritis, itu manfaat akademis, dan ada juga manfaat praktis. Yang kelima, sistematika penulisan. Ini sebetulnya sistematika penulisan itu template, jadi kalian bisa refer ke skripsi-skripsi cutting, bentuknya kayak gimana untuk sistematika penulisan ini. Yang penting kalian parafrase aja, karena isinya untuk subbab kelima, sistematika penulisan, itu mirip-mirip. Bab yang kedua itu tinjauan pustaka dan kerangka penelitian. Di sini tuh wajib ada landasan teori, dan landasan teorinya itu harus mencakup variabel yang kalian ambil. Kalau kalian punya 5 variabel X, 5 ini juga harus ada di landasan teori. Penelitian terdahulu ini juga harus ada minimal 10 jurnal, mix, bisa di mix, nasional ataupun internasional. Kalian juga harus petakan hasil penelitian terdahulu apa yang sama dan berbeda. Jadi kalian bedah metodenya itu apa, judulnya apa, hasil pembahasannya bagaimana. Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Ini kalau kalian kuantitatif. Untuk bab 3 itu terkait metode penelitian. Kalian mau pakai apa nih? Mau pakai kualitatif, mau pakai kuantitatif, atau bisa di mix kualitatif kuantitatif. Di sini kalian juga harus define populasi dan sampel kalian itu apa, cara kalian mengambil sampel itu apa, teknik samplingnya apa, itu juga dijelasin di sini. Kemudian ada variabel dan definisi operasional. Tabel operasionalisasi ini sebetulnya, ini singkatnya kalian menjelaskan variabel kalian itu apa aja sih, definisinya itu apa, terus indikator kalian memakai variabel ini tuh apa, dan skala pengukurannya bagaimana. Kemudian ada metode pengumpulan datanya. Itu bisa pakai 2 tipe data, bisa data primer atau sekunder. Primer itu berarti kalian mengambil dari data real, sekunder itu dari data pihak ketiga. Kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas, ini kalau kalian kuantitatif. Nah, untuk persiapan presentasi, sebetulnya ini bisa disesuaikan. Yang penting kalau kalian bikin PowerPoint untuk present, itu jangan kebanyakan tulisan dan
sebisa mungkin dalam melakukan presentasi itu kurang dari waktu 15 menit, ya mungkin kisaran 10 sampai 15 menit lah. Dan sebetulnya untuk em, proposal itu di tingkat S1 Telkom kita tidak, di fakultas kita ya, itu tidak melakukan presentasi. Jadi nggak ada presentasi proposal. Eh, kita cuma melakukan yang namanya DE atau Desk Evaluation. Jadi kalian upload dokumen proposal kalian, nanti akan direview oleh dosen penguji, diberikan feedback, dan feedback itu nanti yang kalian pakai untuk revisi. Jadi presentasinya hanya sekali dan itu di saat sidang. Nah, ini coba kita bedah penelitian. Jadi yang pertama ada sebuah judul. Tapi penelitian ini sifatnya kuantitatif regresi ya. Eh, karena tingkat S1 itu harus regresi berganda, jadi di sini ada dua variabel X. Pertama, pengaruh inovasi produk, itu variabel X1, dan orientasi kewirausahaan, itu X2, terhadap keunggulan bersaing ekonomi kreatif, itu variabel Y. Pasar kreatif The Hallway Space Bandung, ini objek penelitiannya. Untuk penelitian ini sebetulnya aku nge-refer ke penelitian cutting, jadi udah dipublikasikan, kalian bisa cari-cari di Oplit nanti. Nah, untuk bab satunya, gambaran objek penelitiannya itu kalian harus mendeskripsikan objek yang kalian ambil. Di sini kan objeknya adalah Pasar Kreatif The Hallway Space Bandung. Jadi kalian jelasin The Hallway Space Bandung itu apa sih? Kemudian yang kedua, kalian jelaskan terkait latar belakang. Kenapa kalian ambil penelitian ini didukung dengan fenomena dan data yang ada. Juga kalian perjelas research case yang mau kalian selesaikan itu apa. Di sini dia ngejelasin ekonomi kreatif itu apa sih berdasarkan data PDB, eh, itu kondisinya seperti apa, tapi ada penurunan nih pada tahun 2020. Nah, ini kan dia nge-state, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 itu adalah sebuah fenomena, ini adalah sebuah masalah. Pasca pandemi COVID, nah Hallway Space mengalami penurunan jumlah tenan aktif. Ini masalah. Kemudian dia menyatakan research gap dari penelitian terdahulu yang dia eh, nyatakan itu apa sih yang mau disolusikan. Setelah kalian petakan research gap-nya, di latar belakang tadi mulai dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah terdapat pengaruh inovasi produk variabel X1 terhadap variabel Y? Apakah terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y1 terhadap Y? Dan apakah terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y? Nah, ada dua tipe pertanyaan nih yang biasa dipakai uh, di penelitian kuantitatif regresi. Yang pertama, bagaimana? Yang kedua, apakah? Nah, bedanya itu adalah kalau kalian melakukan pengujian verifikatif, jadi kalian mau melihat nih pengaruhnya tuh gimana sih, positif atau negatif, itu kalian pakai pertanyaan apakah. Tapi kalau kalian mau mengajukan pertanyaan yang jawabannya itu deskriptif atau menjelaskan, itu pakai kata kalimat tanya bagaimana. Jadi ada dua tipe. Nah, ini kan pakai kalimat tanya apakah, karena dia mau melihat pengaruh dari variabel X1 terhadap Y, atau dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Tuh. Kemudian ada tujuan penelitian, ini wajib menjawab pertanyaan yang diajukan, karena tadi pertanyaannya ada tiga, tujuannya juga ada tiga. Ada manfaat, kemudian berikutnya ada manfaat, ini ada dua, manfaat praktis dan akademis. Untuk bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Kayak yang tadi aku mention, harus mencantumkan landasan teori untuk semua variabel. Di sini kan ada tiga variabel tadi. Ekonomi kreatif itu variabel Y-nya, itu inovasi produk itu X1-nya, dan yang satunya lagi itu adalah orientasi kewirausahaan X2-nya. Dan ketiga variabel ini tuh harus ada di tinjauan pustaka. Kemudian berikutnya dari kerangka penelitian. Nah, ini salah satu contoh kerangka penelitian. Jadi, kan tadi kalau
dilihat dari rumusan masalahnya, itu kan sejalan dengan hipotesis. Ada hipotesis yang parsial, jadi menguji satu variabel terhadap Y, variabel X terhadap Y, dan ada juga menguji secara simultan dua variabel X terhadap Y. Contoh, ini inovasi produk sebagai hipotesis satu, menguji inovasi produk X1 terhadap Y, keunggulan bersaing. Hipotesis kedua, itu menguji orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing atau Y. Ada juga hipotesis ketiga, itu menguji secara simultan inovasi produk dan orientasi kewirausahaan yang ditandai garis titik-titik ini secara bersamaan mempengaruhi keunggulan bersaing. Kalau kalian melakukan hipotesis simultan, itu ditandai dengan garis titik-titik ini ya, yang patah-patah. Tapi kalau kalian mengujinya itu dari satu variabel ke variabel lain langsung, itu langsung pakai garis panah aja nggak apa-apa. Dan untuk bab tiganya, di sini ada jenis, kalian harus membreakdown metode penelitian yang kalian pakai itu apa. Yang di sini jenis penelitian. Penelitian kalian ini bentuknya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Di sini pendekatannya adalah kuantitatif deskriptif, jadi menguji regresi. Kemudian yang kedua, operasionalisasi variabel. Di sini kalian mendefinisikan variabel yang kalian pakai itu apa aja. Yang ketiga, skala pengukuran. Di sini kalian mendefinisikan gimana sih cara kalian mendapatkan mengukur variabel tersebut. Ini berkaitan dengan pengumpulan data sebetulnya. Hmm. Pengumpulan data di sini kan ada dua macam, kuesioner dan wawancara. Kalau kuesioner, udah pasti dia bisa diukur kan. Dia bisa diukur dengan skala ordinal, dengan metode evaluasi skala Likert. Likert itu kan dia mengukur pakai rating, ada dari skala 1 sampai 5. Nah, itu skala pengukurannya. Kemudian yang kedua ada wawancara, dan sumber datanya ini dipetakan menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer ini ya si kuesioner dan wawancaranya. Sedangkan data sekunder ini bisa dari data literatur atau jurnal-jurnal yang dipakai. Untuk populasi dan sampel, ini bisa kalian petakan sesuai masing-masing teknik sampling kalian. Dan yang bagian terakhir yang harus ada di metode penelitian itu adalah keabsahan data dan teknik analisis data. Karena ini penelitian terkait kuantitatif regresi, jadi kalian harus melakukan pengujian uji validitas dan reliabilitas. Ini untuk memastikan bahwa kalau kalian pakai kuesioner, uh, bisa nggak sih kuesioner kalian atau pertanyaan kalian itu dipakai untuk mengambil sebuah data. Kemudian ada analisis deskriptif, ini untuk menjelaskan data kalian pakai mean, median, modus. Kemudian ada uji asumsi klasik, ini normalitas, multikolonialitas, dan heterokedasitisitas. Ini untuk memastikan bahwa data kalian itu nggak aneh-aneh, alias data kalian itu penyebarannya normal, atau model yang kalian uji itu nggak ada yang mirip-mirip banget, kayak gitu. Analisis regresi ini untuk membentuk model regresinya, uji T dan uji F kayak yang tadi aku mention, ini untuk membuktikan hipotesis. Dan ada koefisien determinasi, ini yang R kuadrat, itu untuk memastikan bahwa penelitian kalian datanya nggak aneh gitu, atau modelnya nggak bervariasi. Em, Kalau tadi terkait teori atau konsep dasar dari metode metode penelitian, aku mau sedikit sharing terkait salah satu tools yang penting untuk referensi, yaitu Mendeley. Di sini sebetulnya kalian bisa install Mendeley versi berapapun. Kalau kalian udah melakukan installment Mendeley, ketika kalian login di sini, kalian bisa pakai email Telkom ataupun email pribadi bebas. Kalau di aku lebih suka pakai email Telkom. Nah, di sini nanti ada ini tampilan utamanya dari Mendeley.
Di sini karena aku udah melakukan beberapa citasi pakai Mendeley, jadi di sini muncul semua jurnal-jurnal yang pernah aku upload. Mmm, untuk di Mendeley sebetulnya gimana sih caranya kita bisa upload citasi kita? Ini kalian penting banget kalian pakai at reference aja. Kalau kalian itu udah nyimpen download atau kalian dokumentasi gitu ya, kalian download jurnal yang kalian mau pakai, terus kalian mau taruh di Mendeley itu bisa pakai import file di sini. Nanti ketika kalian itu import file, dia akan otomatis nge-refer. Contoh di sini aku mau, mmm, upload paper CBDC terkait ini, BI working paper. Ketika udah di-upload, dia itu nanti akan otomatis kayak, mengisi detail-detailnya. Contoh di sini yang barusan aku upload, langsung ada judul dan nama author, tapi kekurangannya kalau kalian itu pakai yang at reference dari import file, kalian ada beberapa detail yang suka kelewat dan ini harus kalian lengkapi secara manual. Kalau semuanya bisa diisi sih nggak apa-apa, tapi akan repot kalau ada detail yang nggak kalian isi. Takutnya nanti ketika kalian masukkan ke daftar pustaka, eee, ada beberapa yang kosong gitu. Nah, kalau kosong tuh biasanya suka, eee, ke-detect, "Ini kenapa nggak apa style jatuhnya." Jadi aku saranin sebetulnya kalian pakai at manually aja, at reference manually. Tapi kalau at reference manually, kalian tuh harus punya identifikatornya, entah itu pakai DOI. DOI itu bisa dibilang kalau kalian pakai jurnal itu kan suka ada kodenya, DOI. Nah, itu kalian tinggal copy paste aja. Nanti kalian ketika cari ke sini dia pasti akan langsung di-tag gitu, dia apakah jurnal artikel, title-nya apa, autornya siapa, jurnalnya apa, tahunnya kapan, gitu. Nanti kalau udah masuk ke Mendeley, ketika di Google Words mau kalian reference atau kalian citasi, itu mudah tinggal diatur aja style-nya itu apa.